Halo, selamat pagi, Patris. Halo Romo. Romo lagi di gereja kan ya, Mo? Iya. Gimana? Jadi ketemu tuh hari ini? Jadi ini aku udah nyampe nih mau di gereja. Aku nunggu mana nih? Oh, bisa. Kita ketemuan di depan Gua Maria saja ya, kita ngobrolnya ya. Oke. Hah? Yuk, nanti. Oke, saya langsung ke bawah ya. Yuk. Iya, Ya. aku kesana deh. Oke, mau Yuk, yuk. mari. Yuk. Ya. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu Romo di Santa Odilia nih. Namanya adalah Romo Tino. Romo Tino ini adalah salah satu Romo yang cukup milenial, dekat sama teman-teman remaja dan OMK. Nah, kebetulan banget nih teman-teman. Hari ini tanggal 21 itu adalah hari ulang tahun Imamat Romo Tino yang pertama. Kita bakal bincang-bincang tentang pribadi Romo Tino dan juga tentang beberapa hal yang akan kita bahas hari ini nih. Kita udah bersama dengan Romo Tino nih sekarang. Yuk kita ngobrol sama Romo Tino. Halo Romo Tino, selamat pagi. Selamat pagi. Romo, Mana? kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol ya, kita mau tahu dulu nih siapa sih sebenarnya Romo Tino gitu ya, biar teman-teman semua tahu. Bisa nih Romo ceritain Romo tinggal di mana, tempat tanggal lahirnya gimana, terus riwayat Romo, riwayat keluarga dan sampai Romo mau masuk ke imamat gitu. Silakan Mo. Baik. Sebenarnya nama lengkap saya bukan Romo Tino ya. Itu hanya nama panggilan karena begitu banyak nama yang sama dengan saya. Nama lengkap saya itu Romo Agustinus Trianto, SSCC. Biasa dipanggil Romo Tino karena di biara kami ada banyak nama Tri waktu itu. Makanya kenapa dipanggil Romo Tino. Seperti itu, Patris. Saya dilahirkan di bulan Agustus tahun 1988. Jadi tahun ini saya akan genap umur 32. Bukan waktu yang muda lagi ya. Sudah harus lebih belajar bijaksana. Baik, saya akan cerita sekilas tentang keluarga saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Katolik yang amat baik menurut saya. Bapak saya seorang katekis, meskipun dia seorang Katolik yang dewasa, dalam artian bahwa dia pindah Katolik setelah dewasa ya. Jadi dia lebih dewasa soal iman daripada ibu saya, karena ibu saya baptis dari kecil. Nah, hal-hal yang menurut saya sangat baik dari keluarga ialah keluarga selalu mengajarkan soal tanggung jawab. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki rencananya. Tetapi akhirnya kami punya adik perempuan. Ya, mereka bertiga sudah menikah. Nah, yang pertama itu sudah menikah dan punya anak 1, terus yang kedua masih dalam proses, dan yang keempat juga sudah menikah. Jadi tinggal saya yang memilih jalan untuk menjadi seorang Romo ya. Baik, saya adalah anak dari keluarga petani, tetapi juga bukan orang yang berada. Kami bisa dibilang tidak miskin, tidak kaya. Kami berada di menengah. Satu hal yang selalu diajarkan ketika kita ingin uang saku, contoh. Kalau pengen uang saku, bapak saya cuma kasih modal. Jualan gitu katanya. Kamu pengen uang saku, kamu jualan nih, saya kasih modal. Waktu itu jual es lilin keliling, pakai sepeda saya. Sama jual balon. Nanti untungnya itulah untuk uang saku saya. Terus ya pulang sekolah saya mengembala sapi. Kami dijadwal, kalau saya hari ini mengembala sapi, besok saya mengembala bebek, terus besoknya cari rumput. Terus besoknya lagi tugas masak, besoknya lagi cuci. Biasa seperti itu. Jadi di dalam keluarga saya sudah dibiasakan yang namanya tanggung jawab. Kalau kita ingin makan, maka bekerja. Itu. Nah, sesuatu itu tadinya menjengkelkan. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam 1 Samuel, mungkin orang melihat dengan mata, tetapi Tuhan mengajari kita melihat dengan hati. Ada maksud baik, ada maksud yang terselubung yang Tuhan ingin
bentuk untuk diri saya pribadi, belajar mengenai tanggung jawab. Kira-kira itu sekilas tentang profil keluarga anak petani yang mengajari saya juga dari keluarga petani mengenai tanggung jawab. Gitu. Wah, cukup menarik ya Mo ya. Ya, Ternyata Romo tuh, kita nggak tahu nih kalau ternyata Romo lahir di keluarga yang seperti itu gitu ya Mo. ya. Nah Mo, kita agak pengen tahu juga nih, ada nggak sih Mo pergulatan-pergulatan batin atau ada hal-hal yang Romo rasakan di awal-awal Romo panggilan gitu? Bisa nggak ceritain ke kita gitu Mo? Baik, pertama kali tertarik sebenarnya saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu saya melihat, waktu itu saya belum bisa membedakan antara piala dan shibori. Saya tuh tertarik karena apa? Romo ini pesulap ya. Bisa menyulap roti yang dipecah itu menjadi banyak. Kan hanya dipecah, terus pecahannya dimasukkan ke dalam shibori. Waktu itu saya belum bisa membedakan mana shibori, mana piala. Jadi saya bilang, wah hebat nih Romo nih bisa main sulap. Saya pengen jadi Romo itu karena Romonya pinter main sulap gitu waktu itu. Sama yang kedua, enak Romo pergi kemana-mana pakai mobil. Karena kalau di sana pakai motor nggak aman, lebih enak pakai mobil gitu ya untuk safety perjalanan. Jadi awal tertarik seperti itu. Setelah itu karena saya nggak terlalu rajin ya ke gereja ya. Zaman saya itu saya termasuk anak yang nakal, ke gereja sangat jarang. Bilangnya pamit ke gereja. Tetapi zaman saya anak-anak itu kan zamannya Wiro Sableng, film Wiro Sableng itu loh. Jadi saya sangat senang. Jadi bilangnya sama bapak ibu, saya pergi duluan ya ke gereja. Padahal saya nonton Wiro Sableng gitu ya. Kadang nggak pergi ke gereja karena jamnya pas jam 11 siang misa di tempat saya itu. Jadi saya suka kabur untuk nonton Wiro Sableng semacam itu. Nah inilah yang membuat saya sebenarnya jauh dari gereja. Jauh, tidak mengenal, dan bahkan saya belum terima komuni sampai kelas 2 SMP. Wah, lama ya Mo ya? Ya, sampai kelas 2 SMP saya belum pernah terima komuni. Terus ya karena jarang ke gereja, akhirnya saya semacam ditangkap oleh Tuhan di masa-masa saat saya kos. Tahu sendiri ya, anak SMP kos, bisa dibayangkan nakalnya kayak apa, nakal anak remaja ya, anak kos. Tetapi saya bersyukur bahwa saya dipertemukan dengan orang-orang yang membantu saya. Istilahnya dalam iman, waktu itu ada suster-suster hati kudus. Waktu itu ada suster Gema, suster Lucy, suster Francis. Ini mereka yang mendidik saya secara iman. Akhirnya saya belajar untuk menerima komuni pertama di paroki Hati Kudus Metro. Di sana belajar untuk komuni pertama 1 tahun full. Ya, itu bukan waktu yang singkat ya, sebentar. Tapi saya syukuri karena memang dari kecil saya nggak terlalu tahu banyak tentang Katolik. Saya bisa katakan saya menjadi Katolik saat SMP itu. Dan saya juga bersyukur waktu saya kos, ada guru komputer yang sangat memperhatikan, namanya Pak Waluyo, memperhatikan dari tingkah laku saya supaya saya tidak seperti anak kos yang lainnya, yang tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Nah, makanya di situ kan sebagaimana dikatakan juga ya dalam kitab suci, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu suatu hal yang sangat berharga bagi saya. Pelajaran yang sangat berharga ketika kita mau berusaha, Tuhan mengirimkan orang-orang yang membantu kita untuk akhirnya bisa masuk ke seminari. Waktu itu juga kan harusnya masuk seminari itu harus menerima sakramen ini penguatan. Saya belum terima sakramen penguatan, jadi saya dapat kilat khusus hanya 6 kali pertemuan untuk menerima sakramen penguatan. Gitu. Ya, karena khusus karena syarat mau masuk ke seminari menengah, jadi kan harus sudah baptis, terima komuni, menerima sakramen penguatan. Akhirnya Romo Paroki membantu saya. Itu yang saya sangat syukuri. Makanya tadi mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Begitu Patris. Wah, inspirasi banget ya Mo ya. Jadi Romo tuh benar-benar dimudahkan jalannya untuk menjadi Romo gitu ya Mo. Nah, dari tadi kan Romo mengutip nih ada 1 Samuel, ada kutipan ayat carilah maka kamu akan diberi gitu ya. Mintalah maka kamu akan diberi. Romo ada nggak kutipan atau moto khusus yang sampai saat ini tuh Romo pegang yang akan tetap Romo bawa supaya Romo tuh semakin kuat menjalani panggilan sebagai imam? Baik, tidak mudah sebenarnya perjalanan saya untuk menjadi imam.
Sejujurnya awalnya saya ditolak untuk menjadi seorang imam. Karena sekali lagi bapak saya tadi backgroundnya adalah non Katolik ya, backgroundnya sebelumnya. Jadi nggak tahu apa itu imam, apa itu biarawan gitu ya. Jadi mereka waktu itu bilang ke saya, disekolahin mahal-mahal, kok malah pengen jadi romo gitu ya. Maaf, saya sekolahnya di luar negeri, maksudnya di swasta terus. Ya, di swasta itu tahu sendiri ya, swasta itu sedikit lebih mahal daripada sekolah negeri pada umumnya. Nah, itu ungkapan di mana bapak saya, kok kamu mau jadi romo gitu, ngapain? Kamu di sekolahin mahal-mahal, malah jadi romo. Waktu itu ibu saya hanya menangis tanpa kata-kata pun. Tetapi saya ingat disabdakan kan dalam kitab suci, barang siapa menjadi muridku, ia tidak layak jika menengok ke belakang. Jadi kalau sudah mengatakan ya, berjalanlah. Akhirnya saya memiliki motonya itu, saya ingin menjadi setetes air yang menjadi sumber penghidupan bagi orang-orang yang saya jumpai di setiap pelayanan saya. Itu moto yang menguatkan. Saya nggak ingin muluk-muluk, saya hanya ingin menjadi setetes air. Yang penting bisa menjadi sumber kehidupan itu. Oke, wah menarik ya teman-teman. Kita bisa pakai nih kutipan yang disukain sama Romo Tino tentang setetes air. Jadi kita sederhana aja, tidak perlu kita memikirkan kita harus menjadi lautan, karena setetes air aja kita bisa menyejukkan teman-teman kita yang lain gitu. Nah, selain moto hidup nih Mo, kita juga mau nanya, boleh nggak sih kita tanya Romo, tahapan-tahapan untuk menjadi Romo gimana sih Mo? Baik, karena saya sedikit berbeda ya dengan Romo Richard kemarin. Romo Richard itu kan lulus SMA langsung masuk ya ke biara. Kalau saya tidak, mulai dari seminari menengah. Itu sama dengan anak-anak SMA. Anak SMA 3 tahun hanya ada tambahan 1 tahun di akhir, persiapan akhir. Setelah itu saya masuk ke komunitas Bandung. Komunitas Bandung itu postulan, itu selama 1,5 tahun. Karena waktu itu masih harus novisiat di Filipina. Jadi di Filipina juga 1,5 tahun. Setelah itu disebut dengan masa skolastikat. Itu di Jogja. Harapannya 4 tahun selesai. Setelah itu masa tahun orientasi pastoral. Baru setelah itu kembali lagi, studi lagi untuk program imamat. Dan kita disiapkan dengan program pastoral. Setelah program pastoral, lalu kami waktu itu persiapan untuk kaul kekal. Setelah kaul kekal, lalu tabisan diakonat. Tabisan diakonat saya di Jogja. Setelah itu saya praktek untuk diakonatnya di paroki Santo Michael Waringin. Nah, setelah itu tabisan di sini 21 Juni 2019, tahun yang lalu saya di sini berdiri di depan para umat untuk menerima rahmat tabisan dari Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Begitu. Oke, berarti Romo tabisan di sini ya Mo ya? Iya. Nah, harapan kita sih semoga Romo tetap setia menjalani panggilan ini dan tetap setia menginspirasi teman-teman semua lah ya teman-teman, karena Romo ini rajin banget loh ngupload renungan-renungan online. Jadi kalian harus ikutin Romo Tino. Jadi walaupun kita tetap di rumah aja, kita terjangkau nih sama Romo kita gitu. Nah Mo, kita udah kenal nih sama Romo Tino, udah tahu latar belakang Romo Tino. Sekarang kita mau bahas hal yang sekarang lagi hits, yang lagi hangat-hangatnya nih Mo, yaitu COVID-19. Yeah. Nah, kan sekarang lagi happening lah ya Mo. Kita mau nanya nih Mo, pandangan gereja terhadap COVID-19. Iya nggak sih Mo, menurut Romo, COVID-19 itu adalah salah satu cara Tuhan untuk meriset ulang tatanan alam di dunia ini Mo? Bisa dikatakan benar, juga bisa dikatakan tidak, karena ada keterlibatan kesalahan manusia di situ. Tetapi benar karena supaya menyadarkan manusia akan pentingnya mencintai alam. Dengan kita tinggal di rumah, sebenarnya alam sedang memperbaiki dirinya. Lihat ya, lapisan ozon yang sudah mulai terkikis habis kembali menjadi lebih baik, gitu ya. Terus orang-orang menjadi care lagi dengan kesehatan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ternyata di rumah kita juga bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi kisah
yang saling menguatkan, saling meneguhkan, dan menjadikan banyak dari kita kreatif sekarang. Yang tadinya tidak kenal dengan penjualan online menjadi kenal. Ya, banyak hal yang kita bisa pelajari, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Begitu, Patris. Setuju, Mo. Soalnya kita juga lihat di berita ya, Mo ya, sampai kandungan di udara di Jakarta itu mulai membaik nih, Mo, selama di rumah aja kemarin gitu ya, Mo. Nah, Mo, selain pandangan Romo terhadap COVID-19 di dalam peran Tuhan dan juga manusia nih, Mo, kira-kira apa sih pandangan Romo terhadap COVID-19 ini dampaknya di dalam kehidupan menggereja, Mo? Baik, dampaknya ya. Kalau saya pribadi, dengan saya ada di rumah, saya akhirnya melihat sekeliling saya. Apa sih yang belum beres? Simple, sederhana. Oh, ada banyak hal. Dan apa yang bisa saya lakukan? Sebagaimana yang kami lakukan, saya dan Romo Richard itu kan ngajak keliling. Ini adalah salah satu reaksi sederhana ketika melihat sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidak perlu panggil orang banyak. Kita bisa lakukan sendiri seperti itu. Ya, kita lakukan ngecat keliling ke pagar, Gua Maria, terus membereskan yang ada di gereja. Inilah kesempatan bagi kami masa pandemi COVID ini untuk menunjukkan penghargaan akan pendahulu kita. Ya kan, mereka sudah berjuang mati-matian nih untuk membangun gereja. Kalau tidak kita yang merawat, siapa? Itu kan. Nah, jadi ini kesempatan. Sebenarnya saya syukuri Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan Romo Richard untuk melihat, oh ini loh yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Sekarang kita fokus untuk rumah Tuhan dulu. Kan kalau nggak pandemi COVID, kita fokus kepada umatnya, gereja yang hidup. Nah, karena ini COVID, saya melihat dan Romo Richard melihat bahwa ini yang penting. Dan inilah cara kami menghargai para pendahulu, yaitu merawat gereja supaya tidak rubuh. Merawat gereja supaya orang, umat yang di dalamnya menjadi nyaman. Gereja itu bukan pasar. Gereja itu adalah tempat yang kudus, di mana orang masuk dibantu untuk bertemu dengan Tuhan. Begitu, Patris. Nah, iya, Mo, benar. Saya juga waktu masuk ke gereja ini agak mes ya, Mo, karena udah banyak perubahan yang terjadi di gereja kita, lebih rapi gitu. Kalau nggak gara-gara COVID, nggak bakal kejadian kayak gini juga ya, Mo ya. Mungkin hal-hal yang kayak gini tuh mungkin bisa kapan tahu bisa dikerjain ya, Mo ya. Baik, ya bisa jadi seperti itu, tetapi memang inilah cara kami menghargai. Hanya mungkin selesainya lebih lama, karena kami ketika datang, kami merasa, oh ada banyak PR yang harus mesti kita selesaikan. Bukan berarti yang dulu jelek, tidak. Karena sesuatu itu harus mengikuti waktu. Seiring perubahan zaman, kita pun harus mengiringi itu juga dengan perubahan-perubahan sarana yang mendukung supaya umat semakin dekat dengan Tuhan. Begitu, Pak. Setuju, Romo. Nah, Mo, selain pandangan Romo dari dampak COVID ini di dalam kehidupan gereja, ada nggak pandangan Romo juga terhadap kehidupan sehari-hari nih, Mo? Pandangannya, kadang ya kita bilang di rumah bisa apa sih, gitu kan? Kita hanya makan, tidur, makan, gitu ya, tidur lagi seperti itu. Tetapi sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau kami di komunitas, kami lebih banyak berbagi pengalaman, saling menguatkan ide apa yang bisa kita lakukan sebagai komunitas Pastoran Santa Odilia. Ini adalah wujud bagaimana kami berkomunikasi, melihat apa sih yang bisa kami persembahkan untuk umat Santa Odilia, tanpa menghakimi yang lebih dahulu, tidak. Tetapi ini adalah cara kami menghargai, itu ya. Terus yang lain lagi, ya kita bisa banyak kok melakukan, ini kesempatan kita untuk membuka buku. Kalau nggak pandemi COVID ini akan sangat sulit, pelayanan pulang jam 12 malam, ya nggak? Pulang jam 12 malam, terus udah capek, paling hanya baca untuk renungan besok. Seperti itu ya yang saya lakukan. Intinya apa yang mau saya katakan, ketika kita mau berusaha, Tuhan selalu berikan jalan, itu tadi loh. Ketika kita sadar akan kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan. Ini kan lemah kita, tidak bisa kemana-mana. Tetapi ketika kita mau, orang itu datang menolong kok. Orang itu datang membantu kok. Tinggal kita mau dengan rendah hati, tidak bisa berjuang sendiri. Kalau kita bersama, gereja itu semakin hidup. Setuju banget, Mo. Berarti kita harus berusaha terus ya, Mo ya, walaupun kita di dilema pandemi ini ya, Mo ya. Nah, Mo, kita mau tahu nih,
ada nggak sih umat-umat Santo Odilia gitu ya Mo yang mungkin cerita nih ke Romo tentang dampak yang dia alami dari COVID-19 gitu, atau mungkin dari dia curhat dia juga ada hal-hal yang dia lakukan untuk mengatasi pandemi ini Mo? Ada banyak beberapa lingkungan, saya tidak hafal ya lingkungannya, mereka melakukan dengan cara menanam untuk ketahanan pangan, Patris. Ada beberapa lingkungan ya, Franciscus de Sales kalau nggak salah ya di sana. Itu ada mereka menciptakan ketahanan pangan yang dipelopori oleh Romo Felix. Ada banyak hal. Umat kita nggak tinggal diam. Ada yang pakai ember untuk nanam kangkung. Nanam kangkung, ikannya itu ikan lele semacam itu. Hal sederhana. Banyak hal yang tadinya tidak bisa kita lakukan, akhirnya kita bisa lakukan. Ingat, kita itu istimewa kok. Tuhan sudah beri apapun kepada kita. Kuncinya satu, kita mau nggak? Kami nggak muluk-muluk. Karena kami mau, makanya kami bisa. Tidak muluk-muluk, tidak berpikir tentang nanti ini apa yang kami lakukan, kami bawa enggak. Yaitu kami para Romo tuh, kalau yang Romo rekan, itu kan SK-nya 3 tahun. Ya, kita harus berpikir cepat, jangan menunggu perubahan itu lama. Nanti belum sampai perubahan sudah dipindah. Inilah kenapa kami melakukan perubahan yang begitu cepat. Tapi kalau liturgi kita tidak merubah, karena kita kan ikut yang lebih benar gitu ya. Contoh ya, contoh bagaimana ini loh, kita tuh bisa kok melakukan. Nah, itu kita itu istimewa. Gitu. Setuju Mo. Nah Mo, gimana tanggapan Gereja Katolik untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi akibat COVID-19 ini Mo? Ya, tanggapannya Gereja Katolik lebih hati-hati ya. Sekali lagi, kita ini kan 100% Indonesia, 100% Katolik. Apa yang mau dikatakan? Ini Gereja Katolik itu mendukung apa yang menjadi keputusan negara. Kita ikut, tidak boleh melakukan perayaan yang mengundang jemaat banyak. Ini kita ikuti semua. Ini salah satu bentuk ketaatan iman sekaligus ketaatan sebagai warga negara. Lihatlah keputusannya. Pasti banyak kan umat bertanya, kenapa sih kok gereja belum dibuka? Sampai sekarang udah kangen nih misa. Ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita. Ketika diberikan kesempatan untuk perayaan Ekaristi, kenapa nggak datang? Kalau yang datang puji Tuhan ya. Tapi kan banyak ini yang nggak datang. Ini menjadi kesempatan. Betapa rindunya ketika kita tidak merayakan Ekaristi. Saya yakin setelah pandemi COVID-19 ini banyak orang sadar pentingnya Ekaristi bagi hidup kita. Sekali lagi, gereja sangat hati-hati mengikuti apa yang menjadi program pemerintah, karena gereja sifatnya mendukung. Makanya sampai sekarang kita belum dibuka ya, karena kita harus mengikuti prosedur kesehatan. Cuci tangan, hand sanitizer, terus tempatnya, kursi-kursinya harus diatur sesuai dengan ketetapan untuk kesehatan itu. Begitu, Patris. Ya, setuju Mo. Berarti kita tetap, kalaupun gereja Katolik dibuka, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya Mo ya. Betul. Nah Mo, Romo ada pesan nggak untuk umat-umat gereja Santo Odilia atau teman-teman yang lain nih yang lagi nonton gitu? Bagaimana kita menghadapi tantangan COVID? Sementara kita harus tetap bekerja nih Mo, kita harus tetap survive gitu, tapi perekonomian nih lagi dalam masa-masa sulit gitu Mo. Ada nggak pesan untuk kita semua Mo? Baik, pesan untuk kalian semua, kita semua di tengah pandemi COVID-19, kita itu mesti belajar. Pertama, kiatnya itu melihat apa sih yang ada di sekitar kita, apa sih yang bisa kita lakukan. Dengan kita melihat, dengan kita membaca, kita bisa melakukan sesuatu. Karena dengan itu akhirnya kita menemukan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi. Oh ternyata ini tidak ada profitnya. Nah, kita mesti membuka peluang. Karena ini ekonomi sedang ada yang turun, tetapi ada bidang tertentu yang naik. Mari kita baca, cari. Nah itu, setelah kita mengevaluasi, kita memplanning. Ya, kadang kita hanya mengevaluasi, tidak di planning. Langkahnya apa setelahnya? Apa sih yang kita programkan? Nah, planning itu jangan tinggi-tinggi. Planning itu jangan terlalu ideal. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya kita tidak bisa mencapai. Sederhana, pasti tegas. Itu ya. Nah, jangan fokus pada hasil. Jangan fokus pada hasil karena ini penting.
Kalau fokus pada hasil, akhirnya apa? Kita menjadi depresi, menjadi stres. Nah, ini perlu untuk kita pelajari. Kalau kita hanya fokusnya pada hasil, akhirnya kita tidak memiliki manusia, tidak menjadi manusia yang bermakna gitu loh maksudnya. Menjadi sesuatu yang missing, tidak ada maknanya. Tetapi berani nggak kita belajar pada prosesnya? Proses itu kalau jujur menyakitkan. Percaya deh, tanya aja yang berkeluarga ya kalian. Semakin sakit, semakin mengerti artinya cinta. Semakin menderita, semakin mengerti apa artinya memaknai kehidupan kita. Kalau nggak berani sakit, berarti kita nggak berani mencintai. Begitu. Nah, mungkin Patris juga bisa belajar ya. Kalau namanya mencintai itu harus berani sampai terluka. Kalau belum terluka, berarti itu belum jujur cintanya. Masih cinta karena mobil, cinta karena motor, cinta karena rumah, cinta karena harta. Tetapi cinta yang tulus harus berani terluka. Jangan karena ketahuan jalan sama pasangan lain langsung cemburu minta cerai. Ini contoh orang yang nggak mengerti artinya cinta. Namanya berani mencintai, berani terluka. Karena itulah kejujuran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Memaknai hidup dengan jujur artinya berani terluka. Begitu. Oke, setuju Mo. Jadi kita harus tetap cari peluang nih teman-teman, walaupun ekonomi lagi sulit. Ya udah, kita jangan terpaku sama ekonomi kita sekarang. Kita harus cari peluang supaya kita tetap bisa survive gitu ya Mo ya. Nah, terakhir nih Mo, pesan untuk umat udah. Nah, kita mau Romo kasih pesan dong buat teman-teman remaja, anak muda, OMK, yang muda-muda lah untuk menghadapi tatanan kehidupan baru nih, atau yang kita sebut biasanya new normal gitu Mo. Mo. Baik, sebenarnya tatanan hidup baru ini, kebiasaan ini sudah dihidupi oleh orang-orang zaman dahulu. Hidup sehat. Contoh ya di orang-orang Jawa itu di depan rumahnya dulu ada kendi. Ada kendi untuk cuci tangan dan itu udah hilang. Kita diingatkan ini kebiasaan yang baik yang patut untuk kita pertahankan. Nah, intinya kita diajak belajar sesuatu yang baik perlu dipertahankan. Anak muda jangan takut. Karena kita bisa kok berbuat sesuatu. Tidak perlu yang muluk-muluk, sederhana, mulai dari hal sederhana. Kita kreatif, kita percaya diri, kita lihat peluang. Kalau itu bisa, jangan memikirkan hasil, untungnya kecil atau besar. Yang penting kita bisa berkembang, bisa bertumbuh, menjadi lebih bijaksana. Begitu Patris, banyak hal yang bisa kita lakukan. Sip. Ini merupakan pesan yang sangat baik ya buat kita semua teman-teman. Dan jangan lupa ya Mo ya, yang penting kita harus tetap keep healthy, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan tetap jaga jarak, jangan lupa. Betul kan ya Mo ya? Iya, nah, betul. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Romo Tino. Tahu Romo Tino udah. Kita udah ngomongin juga tentang COVID-19. Gimana kalau sekarang kita nyanyi-nyanyi dulu nih Mo? Boleh lah. Nah, aku udah tahu nih Romo suka lagu Kutemukan Cinta. Katanya lagu itu punya makna mendalam nih buat Romo. Romo ceritain dulu dong sebelum kita nyanyi. Apa sih makna mendalam di lagu itu buat Romo? Baik, sebagaimana tadi ya dalam pesan tadi saya sudah sampaikan, seorang akan mengerti artinya cinta ketika berani terluka. Karena itulah yang saya rasakan ketika dalam perjalanan hidup saya, ketika di dalam menanggapi panggilan Tuhan, saya menemukan itu setiap langkah penderitaan, ketika saya berhasil mengatasi, akhirnya di situ saya menemukan kekuatan. Di dalam kelemahan, saya menjadi kuat. Ketika saya bisa mengontrol emosi saya menjadi lebih dewasa. Itu makanya sangat mengena sekali. Dulu saya itu merasa karena ada cinta panggilan itu, makanya saya kuat. Meskipun sampai ada tetesan air mata ya. Ada beberapa hal yang harus saya alami. Konflik bersama angkatan, konflik bersama keluarga, konflik bersama sahabat. Nah itu, tetapi semuanya bisa berjalan lancar karena ada cinta Tuhan yang saya perjuangkan di sana. Tuhan lebih dahulu mencintai dan saya ingin memperjuangkan itu. Begitu, makanya lagu itu sangat bermakna. Oke. Nah itu tadi pesan dari pengalaman Romo Tino terhadap lagu yang akan kita nyanyikan nanti. Kalau gitu kita langsung nyanyi aja ya Romo ya? Iya, siap. Aku intro dulu nih ya? Iya. Oke deh. Tuhan hidup ini tak selalu mudah, berbatu terjal
dan penuh liku. Terkadang terluka dan menderita, namun akan tetap ku jalani. Badai guntur kan ku hadapi, jurang tebing ku rayapi, duka lara pun ku alami, demi meraih apa yang ku cari. Gunung pun kan ku daki, laut kan ku seberangi, jalan berliku ku telusuri. Apapun yang terjadi, aku takkan berhenti, bila di sana ku temukan cinta. Bila di sana ku temukan cinta. Oke, makasih ya Romo udah mau Terima sharing-sharing. kasih, Thank you, sama-sama, Romo. terus semangat.